Keep all your game, highs and lows, highs and lows. Assalamualaikum semuanya. Hai bunda-bunda, apa kabar? Semoga bunda-bunda semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini anak-anak tuh lagi gabut ya. Ini tuh memori sebelum anak-anak balik pondok. Nah, pada saat itu juga ini tuh video pada saat belum dipermak area belakang ya. Jadi kalau ada yang ngeliat area belakang itu masih belum selesai, ya harap maklum. Nah, ini dia keong sawah yang sudah dicari tadi ya. Itu langsung dibersihkan sampai benar-benar bersih dari tanahnya, kemudian kita rebus. Nah, kalau direbus dia itu masih meninggalkan jejak warna hijau atau lumut-lumutnya, agak masalah ya. Setelah itu baru deh kita keluarin si dagingnya. Nah, cara ngeluarinnya seperti ini ya, dicongkel pakai tusuk gigi dan jangan lupa dibuang kotorannya juga. Slow to save, highs and lows, highs and lows. Kalau ada yang sudah pernah lihat proses keong yang pertama, jadi ini tuh adalah proses keong yang kedua. Nah, ini tuh kedua kalinya anak-anak mencari keong, dan untuk merubah cita rasa jadi Umi mau buat crispy keong crispy gitulah. Dikasih sambal. Nah, sambalnya sendiri ada sambal bajak yang terbuat dari tomat, bawang merah, bawang putih dan juga cabai. Nah, untuk tomatnya itu ada kurang lebih 1/4 kilo. Kemudian ditambahkan bawang merah kurang lebih 150 gram, ditambah dengan bawang putih 1 bonggol, ada cabai merah yang giling dan juga cabai rawit secukupnya. Nah, ini dia cabai rawitnya Umi itu simpan dalam freezer ya, supaya awet berbulan-bulan. Kenapa sih disimpan di freezer? Karena di sini Umi itu gak suka sama pedas ya, keluarga Umi. Jadi untuk mengawetkannya itu ya dengan cara taruh di freezer. Nah, ini dia hasilnya setelah berbulan-bulan di freezer, warnanya tuh masih alami, masih fresh, yang hijau masih hijau, yang merah masih merah. Jadi bisa jadi solusi ya untuk yang gak suka cabai tapi pengen nyimpen cabai. Nah, ini dia di kondisi di dapur itu ya, masih ada keramik bawaan yang masih belum digunain gitu ya, yang belum dipermak gitu. Nah, di sela ini seperti biasa adik Via ngegangguin. Ada yang tahu nggak sih, rambut Via itu masih belum digundulin ya. Dia itu rambutnya masih panjang. Keep all your kita akan nepungin si keong sawahnya. Nepunginnya seperti biasa ya, kita balurkan aja ke tepung keringnya. Setelah itu kita ambil, lalu kita celupin atau kita basahin lagi si tepung berasnya tadi, si tepung tepung terigunya. Setelah itu kita celupin lagi, ulangi hingga ketebalan tepung yang diinginkan. Untuk Umi sih cukup 2 kali itu sudah cukup ya. Nah, ini dia, kita saring dulu semuanya pakai tangan ya.
Kalau ada yang saringan gede itu nggak apa-apa pakai saringan. Ini berhubung nggak punya saringan, ya udahlah pakai tangan aja. Yang penting tangannya bersih. Nah ini dia ya. Setelah itu kita basahin tuh, kita siram pakai air. Nah ini dia, setelah disiram pakai air tuh basah ya. Disiram aja, percik-percik gitu. Setelah itu kita masukkan lagi deh, cemplungin lagi supaya kulitnya itu lebih tebal dari yang biasanya. Nah ulangi lagi yang pengen tepungnya itu lebih tebal, tapi menurut Umi sih 2 kali ini sudah cukup. Kita aduk-aduk rata semuanya ya, sampai dia itu bergerindil-gerindil gitu loh. Kita ulangi terus hingga dia itu membentuk suatu lapisan seperti kulit KFC ya. Nah ini dia. Nih, ini sudah tuh bergerindil-gerindil ya, tuh. Oke, sudah bergerindil-gerindil. Bagi yang pengen lebih tebal bisa diulangi lagi. Nah, ini dia ya hasilnya ya. Lanjut setelah itu baru deh kita goreng semuanya. Jangan lupa untuk sebelum digoreng kita ayak dulu ya, supaya sisa-sisa dari tepungnya itu gak ikut kegoreng, supaya gorengannya tuh bisa lebih jernih aja gitu ya. Seperti bisa diayak pakai tangan ya. Sambil menunggu keongnya mateng, lanjut kita akan blender semua sambalnya. Nah ini kenapa buatnya banyak banget, ini jadi ceritanya sekalian untuk stok kulkas ya. Jadi Umi itu kalau buat sambal itu tuh dalam porsi yang banyak. Nah setelah dari porsi yang banyak itu baru deh dipisah-pisah, dan ya gitu lah buat stok untuk kalau pengen makan sambal. Jadi kalau lagi pengen bisa diambil dari freezer. Nah ini dia yang setengah mateng, ini kita goreng lagi sampai dia itu agak kecoklatan. Nah ini dia ya, setelah sedikit agak kecoklatan baru deh kita angkat. Jangan lupa ditulisin pakai tisu. Nah ini dilanjutin sama Abang Haki dan juga Abang Sodik, biarlah mereka yang menggorengnya. Ya beginilah ya, kalau masakan ala anak-anak ya gitu, anak-anak juga pengen nyobain. Sedangkan Umi masih ya untuk ngeblender si sambalnya. Nah ini dia cabai merah yang sudah digiling ya. Jadi untuk stok cabai merah Umi itu nyimpennya cabai merah yang sudah digiling, kemudian ditumis sampai sedikit airnya, baru deh disimpan di freezer. Jadi awet gitu ya, berbulan-bulan akan awet, gak akan bau apa gitu ya, masih fresh gitu. Nah ini dia sambalnya sudah selesai, lanjut kita akan memasaknya. Nah ini crispy ya, tuh kelihatan dong ya kalau kulitnya tuh crispy banget. Dan ini tuh rasanya pas gitu, keasinannya pas, nyerapnya pas juga. Nah untuk masuk sambalnya Om itu pakai wajan seperti ini, bukan wajan sih, apa sih nama, panci ya. Kemudian jangan lupa ditutup soalnya ini bakalan meletup-letup. Kita masak hingga airnya itu sedikit menyusut. Nah jangan lupa ditambahkan gula, garam, dan juga roiko atau kaldu penyedap. Dan terakhir tambahkan si petisnya. Nah ini petisnya masih fresh ya petisnya. Kita cemplungin aja seperti ini, dia itu bakalan meleleh dengan sendirinya. Nah itu anak-anak sudah mau persiapan ngambil nasi ya. Dan ini Umi mau ngelanjutin untuk ngegoreng. Biarkan dia mengambil porsi nasi sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah ini sambalnya juga sudah selesai matang, kita sajikan. Nah ini dia hasilnya ya, ini tuh kriuk-kriuk dan sambalnya itu gak terlalu pedas karena anak-anak requestnya gak terlalu pedas. Tapi untuk Om Raffi dia itu pengen pedas, jadi wajib untuk nambahin cabai sendiri. Nah ini dia ya, dicocol-cocol lalu dimakan. Beh, enaknya mantep. Umi sempat nanya nih, enakan mana nih antara yang goreng ini atau yang sebelumnya itu. Yang sebelumnya itu kan bumbu seblak tuh. Ternyata katanya lebih enak yang bumbu seblak. Ya beda lah ya. Makan dari pagi, makan itu. Jadi
kalau pas lapar, mantap kan? Enak. Terutama ini nih yang paling ganteng nih. Ini yang paling ganteng. Ya, sengaja gak makan dari pagi supaya bisa makan lebih banyak, supaya lebih enak. Sekian saja video dari Umi. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Yang pernah buat, silahkan komen di bawah ya. Nah, ini dia hasil sambalnya ya. Sudah Umi pisah dan siap untuk disimpan di freezer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Highs and lows.